Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan menyajikan sebuah kisah yang penuh ketegangan dan emosi. Sebuah cerita tentang seorang gadis SMP berusia 15 tahun yang hamil. Namun yang lebih mengejutkan lagi, ternyata pelakunya adalah kakak iparnya sendiri. Bagaimana kisah ini berlangsung? Akankah kejahatan ini terungkap? Ikuti cerita ini sampai akhir. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa absen dulu kalian berasal dari kota mana. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komentar, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kalau sudah siap, yuk kita masuk ke ceritanya. Malam itu, Ayu duduk di pinggir tempat tidurnya, memegangi perutnya yang terasa aneh. Sejak beberapa minggu terakhir, tubuhnya terasa berbeda. Mual, pusing, dan lemas sering datang tanpa alasan. Ia berpikir mungkin hanya masuk angin, tetapi semakin hari, perutnya mulai membesar. "Ibu, Ayu sering mual akhir-akhir ini," katanya lirih saat makan malam. Bu Rina menatap putrinya yang terlihat pucat. "Mungkin kamu kecapean sekolah," jawab ibunya ringan, menyuapkan nasi ke mulutnya. Tapi malam-malam berikutnya tidak lebih baik. Mualnya semakin parah, tubuhnya semakin lemah. Hingga suatu pagi, saat akan berangkat sekolah, Ayu tiba-tiba merasa pusing dan jatuh terduduk di lantai. Bu Rina yang melihat kejadian itu langsung panik. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya, membantu Ayu berdiri. Ayu hanya menggeleng, tak tahu harus menjawab apa. Tapi kekhawatiran ibunya semakin besar. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kondisi putrinya. Sore harinya, dengan wajah penuh kecemasan, Bu Rina membawa Ayu ke bidan desa. Di ruangan kecil berbau antiseptik itu, bidan melakukan pemeriksaan. Beberapa saat kemudian, ia menghela napas panjang sebelum berkata, "Bu, anak ibu hamil." Jantung Bu Rina serasa berhenti. Tangannya gemetar. Sementara Ayu menunduk, air matanya mulai mengalir. "Kamu hamil?" Suara Bu Rina bergetar. "Siapa yang melakukan ini?" Ayu tetap diam. Tubuhnya bergetar, matanya ketakutan. Di luar, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan jingga yang temaram. Tapi bagi Ayu, kegelapan sudah lebih dulu datang menghampiri. Sepanjang perjalanan pulang, Ayu terus menunduk. Bu Rina menggenggam tangannya erat. Tapi hatinya justru terasa kosong. Suara jangkrik mulai terdengar di sepanjang jalan setapak menuju rumah mereka. Begitu sampai, Bu Rina menutup pintu dengan keras. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan. "Kamu harus jujur, Ayu." Suaranya bergetar. "Siapa yang melakukan ini?" Ayu hanya diam. Napasnya tersengal, tangannya menggenggam ujung bajunya dengan kuat. Di balik tatapan matanya yang berkaca-kaca, ada ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. Malam itu, suasana di rumah mereka begitu sunyi. Ayu tidak keluar dari kamarnya. Ia hanya duduk di pojok, memeluk lututnya sendiri. Air matanya mengalir tanpa suara. Bayangan kejadian itu terus menghantuinya, membuatnya semakin takut untuk bicara. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka perlahan. Ayu menahan napas saat melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Rudy. Mata pria itu tajam, penuh dengan sesuatu yang menekan. Ayu ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Kamu diam saja, ya," bisik Rudy pelan, tapi penuh ancaman. "Kalau kamu bicara, ibu dan kakakmu bakal malu. Kamu mau itu terjadi?" Ayu menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Rudy melangkah mendekat, lalu berbisik tepat di telinganya. "Jangan macam-macam, atau semuanya akan hancur." Setelah mengatakan itu, Rudy berbalik dan pergi, meninggalkan Ayu yang kini semakin tenggelam dalam ketakutannya. Ia tahu, selama ini diamnya bukan karena ia ingin, tapi karena ia tidak punya pilihan. Di luar, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah selepas hujan. Tapi bagi Ayu, malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Pagi datang dengan langit kelabu. Ayu duduk di meja makan, menunduk, mengaduk-aduk nasinya tanpa niat menyuap. Bu Rina hanya memandang putrinya dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa anaknya yang baru berusia 15 tahun kini mengandung. Di sudut ruangan,
Rudi tengah sibuk merapikan jaketnya, bersiap pergi ke ladang. Tatapannya sekilas tertuju pada Ayu, membuat gadis itu semakin menunduk dalam ketakutan. "Bu, mungkin kita perlu ke orang pintar." Suara Bu Rina tiba-tiba terdengar, pelan tapi tegas. Siapa tahu ada yang tidak beres. Ini kejadian aneh. Rudi yang baru saja melangkah keluar tiba-tiba berhenti. Perlahan, ia berbalik, menyeringai tipis. "Buat apa, Bu? Takut anak ibu disantet?" Tanyanya dengan nada setengah mengejek. Bu Rina menatap Rudi tajam. "Aku cuma ingin tahu kebenarannya." Rudi berjalan mendekat, matanya menatap tajam ke arah Ayu. "Kalau ibu bawa Ayu ke kota, apa ibu siap menanggung malu? Apa ibu siap kalau orang sekampung ngomongin kita?" Bu Rina terdiam. Pikirannya berputar, membayangkan bagaimana wajah para tetangga jika mengetahui anaknya hamil di luar nikah. Berita semacam itu akan menyebar lebih cepat daripada angin yang berhembus. Melihat ibunya mulai ragu, Ayu semakin merasa terjebak. Rudi menatapnya sejenak, memberi isyarat agar ia tetap diam. Ayu hanya bisa menunduk. Tangannya menggenggam rok sekolahnya dengan erat. "Lebih baik kita diam saja," lanjut Rudi sambil melangkah keluar. "Jangan membuat masalah yang lebih besar." Pintu rumah tertutup pelan, meninggalkan udara yang semakin berat di dalam ruangan. Ayu mencuri pandang ke arah ibunya. Bu Rina masih duduk diam, tangannya mencengkeram gelas di depannya. Ayu ingin bicara. Ia ingin berteriak dan mengatakan semuanya. Tapi setiap kali ia mengingat tatapan Rudi, tubuhnya langsung membeku. Di luar, angin bertiup membawa suara bisikan-bisikan halus, seperti mencibir keheningan yang menyelimuti rumah kecil itu. Di sekolah, Ayu semakin pendiam. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ia yang biasanya ceria, kini lebih sering duduk termenung di sudut kelas. Bahkan, ketika pelajaran berlangsung, Ayu hanya menatap kosong ke arah papan tulis tanpa benar-benar memperhatikan. Nina, sahabatnya sejak kecil, mulai merasa ada yang tidak beres. Selama ini, ia selalu menjadi tempat curhat Ayu. Tetapi sejak beberapa minggu terakhir, Ayu mulai menjauh. Saat jam istirahat, Nina menarik tangan Ayu dan membawanya ke belakang sekolah, ke tempat yang sepi. "Ayu, ada apa sebenarnya? Kamu sakit?" tanyanya dengan suara khawatir. Ayu hanya menggeleng pelan, matanya tidak berani menatap Nina. "Jangan bohong. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan," desak Nina lagi. Ayu menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin bercerita, tapi bayangan ancaman Rudi terus menghantuinya. Jika ia berbicara, apa yang akan terjadi pada ibunya? Apa yang akan terjadi pada dirinya? Melihat Ayu yang semakin terpuruk, Nina menggenggam tangan sahabatnya erat. "Ayu, kamu bisa percaya sama aku. Apapun yang terjadi, aku ada di sini untukmu." Ayu menghela napas panjang, tangannya gemetar. Air matanya mulai jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Lalu dengan suara lirih, ia berbisik, "Nina, aku hamil." Nina terdiam. Matanya membelalak tak percaya. "Apa?" Ayu mengangguk lemah. Air matanya semakin deras. "Aku takut, aku tidak tahu harus bagaimana." Nina menelan ludah, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Tapi satu pertanyaan besar menguasai pikirannya. Siapa yang melakukan ini? Ayu? Ayu menggigit bibirnya. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia mengucapkan satu nama. Nama yang membuat tubuh Nina merinding seketika. "Rudi." Mata Nina membesar, tangannya mengepal. Dadanya terasa sesak mendengar kenyataan itu. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah biasa. Ini adalah ketidakadilan yang harus diungkap. Dan ia tidak akan tinggal diam. Sepulang sekolah, Nina tidak bisa duduk diam. Hatinya bergemuruh mendengar pengakuan Ayu. Ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Sesuatu harus dilakukan. "Ayu, kamu harus melaporkan ini," ujar Nina dengan nada serius saat mereka berjalan menuju rumah. Ayu menghentikan langkahnya. Matanya ketakutan. "Tidak, Nina, aku tidak bisa." "Kenapa?" Nina menatapnya tajam. "Dia sudah menghancurkan hidupmu. Kamu mau terus diam?" Ayu menunduk. Kata-kata Rudi terngiang di kepalanya.
Ancaman yang membuatnya menggigil ketakutan. Jika ia berbicara, ibunya, kakaknya, dan bahkan dirinya sendiri akan menjadi bahan gunjingan. Nina menarik napas dalam. Kalau kamu takut, aku akan menemanimu. Kita bisa pergi ke kantor polisi. Mereka pasti akan melindungi kamu. Ayu menggigit bibirnya. Dadanya terasa sesak. Ia ingin percaya pada Nina, tetapi ketakutan dalam dirinya jauh lebih besar dari keberaniannya. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari belakang mereka. Ngomongin apa kalian? Ayu dan Nina menoleh dengan cepat. Rudy berdiri di belakang mereka, bersandar di pagar, dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. Nina menegakkan bahunya, menatap balik tanpa takut. Kami cuma ngobrol, katanya dengan nada dingin. Rudy menyeringai, lalu menatap Ayu. Ayu, ibu kamu nyariin. Pulang sekarang. Ayu menegang. Ia melirik Nina, berharap ada keajaiban yang bisa membawanya pergi dari sini. Tapi tidak ada pilihan lain. Dengan langkah berat, ia berjalan melewati Rudy, merasakan tatapan pria itu yang seperti menembus punggungnya. Saat Ayu pergi, Nina tetap berdiri di tempatnya, mengepalkan tangan dengan marah. Ia tahu, Ayu terlalu takut untuk bertindak. Tapi kalau Ayu tidak bisa berbicara, maka ia yang akan berbicara. Malam itu, Nina tak bisa tidur. Pikirannya terus memikirkan Ayu. Ketakutan sahabatnya begitu nyata, begitu mengerikan. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Keesokan paginya, sebelum berangkat sekolah, Nina mengambil keputusan. Ia harus membawa Ayu ke kantor polisi. Saat bertemu di sekolah, Nina langsung menarik tangan Ayu ke sudut halaman belakang. Ayu, kita harus ke kantor polisi sekarang. Ayu langsung menggeleng, wajahnya panik. Nina, aku nggak bisa. Kamu nggak bisa diam terus. Suara Nina meninggi. Kalau kamu terus diam, dia akan terus bebas dan kamu yang menderita. Ayu menggigit bibirnya. Air mata menggenang di matanya. Melihat sahabatnya yang begitu ketakutan, Nina melembutkan suaranya. Ayu, aku ada di sini. Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Ayu terdiam. Ia mengangkat kepalanya, menatap mata sahabatnya yang penuh keyakinan. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk. Tanpa menunggu lagi, Nina menggandeng Ayu keluar dari sekolah. Mereka berjalan cepat menuju jalan besar, menyetop angkot pertama yang lewat, lalu meluncur menuju kantor polisi. Di dalam kantor polisi yang sepi, seorang petugas menerima mereka dengan tatapan serius. Ada yang bisa kami bantu? Ayu menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Nina menggenggam tangannya erat, memberi kekuatan. Ayu membuka mulutnya. Suaranya bergetar. Pak, saya mau melapor. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, pintu kantor polisi terbuka dengan keras. Brak! Ayu dan Nina menoleh bersamaan. Di sana, berdiri seseorang dengan tatapan penuh amarah. Rudy. Wajahnya gelap, matanya menyorotkan ancaman yang tak terbantahkan. Ayu membeku. Seluruh tubuhnya gemetar. Nina merasakan genggaman Ayu melemah. Ia menoleh, melihat wajah sahabatnya yang kini kembali dipenuhi ketakutan. Pak, maaf, suara Rudy terdengar berat, penuh kontrol. Adik saya ini sedang dalam tekanan. Kami bisa selesaikan ini di rumah. Petugas menatap mereka bergantian. Ayu tak sanggup bicara. Ia hanya menunduk, menggigit bibirnya hingga berdarah. Rudy melangkah mendekat. Ayu, ayo pulang, bisiknya. Ayu tak punya pilihan. Dengan langkah gemetar, ia berdiri, mengikuti Rudy yang kini menggenggam tangannya erat, seperti borgol yang tak terlihat. Nina hanya bisa menatap kepergian Ayu dengan hati bergejolak. Ia tahu satu hal. Ini belum selesai. Malam itu, Ayu duduk di tepi ranjangnya dengan tubuh menggigil. Suasana rumah terasa sunyi, tetapi bayangan Rudy terus menghantuinya. Tatapan laki-laki itu saat menariknya keluar dari kantor polisi masih terpatri jelas di pikirannya. Aku nggak bisa lari. Bisiknya pada dirinya sendiri. Di luar kamar, Rudy sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi penuh kemenangan. Ia menyesap kopinya dengan santai, seolah tak ada yang terjadi. Namun, di tempat lain, seseorang tidak tinggal diam.
Nina bergegas keluar rumahnya dengan hati yang mendidih. Ia tahu Ayu tak akan bisa berbicara di hadapan Rudi. Jika polisi tidak bisa bertindak tanpa bukti, maka ia sendiri yang harus mencari bantuan. Langkahnya terhenti di depan sebuah rumah di ujung desa. Ia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Seorang pria berusia sekitar 40-an membuka pintu, menatap Nina dengan kening berkerut. "Pak RT, saya mau bicara," kata Nina dengan napas memburu. Pak RT mempersilakan Nina masuk. Dengan suara bergetar, Nina menceritakan semuanya. Tentang kehamilan Ayu, tentang ketakutannya, dan tentang ancaman yang terus menghantui. Pak RT mendengarkan dengan wajah tegang. "Ini masalah besar, Nak. Kalau benar, Rudi harus dihukum." "Tapi Ayu takut, Pak. Dia tidak berani bicara." Nina memohon. "Kalau dibiarkan, dia bisa semakin tertekan." Pak RT mengangguk, berpikir sejenak. Lalu, dengan nada tegas, ia berkata, "Aku akan bicara dengan kepala desa. Ini harus segera ditindak sebelum terlambat." Sementara itu, di rumah Ayu, suara derit pintu membuat gadis itu terlonjak kaget. Rudi berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tajam. "Apa aku nggak bilang jangan macam-macam?" Suaranya rendah, namun mengandung ancaman. Ayu merapat ke dinding, tubuhnya bergetar. Tapi kali ini, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang berbeda. Ada percikan kecil yang mulai tumbuh. Percikan keberanian. Dan ia tahu, ia tidak bisa terus diam. Hujan turun deras malam itu. Langit mendung. Angin berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ayu duduk di sudut kamarnya, memeluk lututnya erat. Pikirannya kacau. Di luar kamar, suara langkah kaki Rudi terdengar mendekat. Ayu menahan napas, berharap laki-laki itu tidak masuk. Namun, harapannya hancur saat gagang pintu berputar pelan. Rudi melangkah masuk, tatapannya tajam. "Kamu pikir bisa lari dari aku, Ayu?" Suaranya terdengar serak, penuh ancaman. Ayu menggigit bibir, tubuhnya gemetar. "Kamu harus ingat, kalau sampai kamu macam-macam, bukan cuma kamu yang kena," lanjut Rudi. "Ibumu, kakakmu, mereka juga bisa menderita karena kelakuanmu." Air mata Ayu mengalir. Ketakutan yang selama ini menjeratnya kembali mencengkeram erat. Tapi tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu depan menggema di seluruh rumah. "Bra, bra, bra." Rudi terdiam. Wajahnya berubah. Dari balik pintu kamar, Ayu bisa mendengar suara-suara di luar. Suara ibunya yang terdengar panik, suara orang-orang yang berbicara tegas. Kemudian, sebuah suara yang membuat jantungnya berdebar. "Nggak ada lagi yang bisa disembunyikan, Rudi. Kami sudah tahu semuanya." Itu suara Pak RT. Rudi melangkah mundur. Matanya berkilat marah. Ayu menatapnya dengan napas memburu. Ia tahu, saatnya sudah tiba. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur. Untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke arah Rudi, tanpa ketakutan. Di luar, pintu rumah terbuka lebar. Beberapa orang berdiri di ambang pintu, termasuk Pak RT, kepala desa, dan 2 orang polisi berseragam. "Ayu," suara Pak RT terdengar lembut. "Kamu nggak sendirian lagi. Kami di sini." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ayu merasa rantai yang menjeratnya mulai terlepas. Suasana rumah tiba-tiba berubah mencekam. Rudi berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya pucat. Matanya melirik ke segala arah, mencari jalan keluar. "Apa-apaan ini?" bentaknya, mencoba bersikap tenang. Pak RT melangkah maju. "Kami sudah tahu semuanya. Rudi, jangan berpura-pura lagi." Ibu Ayu, Bu Rina, berdiri di sudut ruangan dengan wajah bingung. "Apa maksudnya, Pak?" Pak RT menoleh ke arah Ayu yang berdiri di ambang pintu kamar. Mata gadis itu merah, napasnya tersengal. Semua perhatian tertuju padanya. Ayu membuka mulut, suaranya bergetar. "Bu, aku hamil karena Rudi." Suasana mendadak sunyi. Bu Rina membelalakan mata. "Apa?" Suara kakak Ayu, Wati, hampir tak terdengar. Rudi terkekeh, mencoba bersikap santai. "Anak ini ngelantur. Jangan percaya omongannya." Namun, polisi sudah bergerak.
Kami punya cukup bukti untuk membawa Anda ke kantor, kata salah satu petugas dengan tegas. Rudy mundur selangkah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Bukti apa? Ini cuma tuduhan. Pak RT menatapnya tajam. Kami sudah berbicara dengan beberapa saksi, termasuk Nina. Dan bidan desa juga memastikan kehamilan Ayu. Rudy semakin panik. Ia melirik ke pintu, bersiap lari. Tapi polisi lebih cepat. Jangan bergerak. Salah satu petugas menarik tangannya, memborgolnya dalam sekejap. Lepaskan aku. Kalian nggak tahu apa-apa. Rudy memberontak. Wajahnya penuh amarah. Namun, tidak ada yang peduli lagi. Ayu berdiri diam, menyaksikan Rudy diseret keluar rumah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan, bukan kesedihan, tapi kebebasan. Dan di luar rumah, hujan masih turun deras, seolah membasuh segala luka yang selama ini tersembunyi dalam diam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketidakadilan tidak boleh dibiarkan. Ayu, seorang gadis muda yang terjebak dalam ketakutan, akhirnya menemukan keberanian untuk melawan. Dengan dukungan orang-orang terdekat, ia berhasil keluar dari jeratan yang menghantuinya. Keberanian untuk berbicara adalah langkah pertama menuju keadilan. Jangan pernah takut melaporkan jika mengalami atau mengetahui tindakan kejahatan. Selalu ada harapan bagi mereka yang berani melawan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Kisah ini bukan berdasarkan kejadian sebenarnya, melainkan dibuat sebagai pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.